Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Berhubung sang badut telah kembali dari misinya untuk menonton Suzume no Tojimari sampai 3 kali, maka gua rasa ini adalah waktu yang tepat untuk ngebahas pendapat gua mengenai film terbaru Makoto Shinkai, yaitu Suzume no Tojimari. So, langsung aja, mari kita bahas. Suzume no Tojimari, simpelnya, ini adalah anime tentang seorang gadis yang berpetualang ke berbagai macam tempat untuk menutup pintu. Karena di dalam pintu itu terdapat makhluk supranatural yang dapat menyebabkan bencana alam. Temanya masih sama seperti dua film Makoto Shinkai sebelumnya yang tidak jauh dari bencana, di mana Kimi no Na wa bercerita tentang bencana tabrakan komet dan Tenkinoko bercerita tentang bencana hujan dan banjir. Nah, kalau Suzume no Tojimari bercerita mengenai bencana gempa bumi dan tsunami. Masih sama seperti dua film sebelumnya, film ini juga mempunyai bumbu romance. Hanya saja bumbu romansnya tidak sekental di Kimi no Na wa dan Tenkinoko. Bahkan sampai pada tahap mungkin beberapa di antara kalian ada yang bingung kenapa Suzume bisa jatuh cinta, padahal dia baru saja bertemu dengan Sota. Gua pas pertama kali nonton pun sempat merasa aneh kenapa Suzume bisa tiba-tiba penasaran dengan Sota. Bahkan Suzume berani ngejar Sota sampai ke reruntuhan, padahal itu adalah kali pertama mereka bertemu. Tapi setelah nonton lebih dari sekali, gua sepertinya paham alasan kenapa Suzume bisa merasa seperti itu. Dan ini ada hubungannya dengan istilah bootstrap paradox. Nanti kapan-kapan bakal gue coba jelasin di konten terpisah mengenai pertanyaan dan detail-detail di anime Suzume no Tojimari. Contohnya seperti asal-usul tsunami, masa lalu kakeknya Sota, kursinya Suzume yang kakinya cuma 3, dan perasaan Suzume ke Sota yang terkesan tiba-tiba. Nanti kalau versi Blu-ray-nya udah rilis, gue baru akan buat konten detail kecilnya. Balik lagi, karena keanehan ini, gue sempat mengira kalau prolog animenya dibuat terlalu cepat. Makanya bisa ada banyak pertanyaan yang muncul, dan salah satunya sudah gue sebutkan tadi. Hal lain yang gue sadari adalah porsi peran karakternya. Kalau di Kimi no Na wa, peran antara karakter cewek dan cowoknya sama-sama besar, sehingga berhasil ngebuat kita untuk dapat peduli dengan kedua karakternya. Kalau di Tenkinoko, perannya lebih berat ke si cowok dibandingkan si cewek, di mana si cewek terkena masalah besar dan si cowok ada untuk menyelamatkannya. Nah, kalau di Suzume no Tojimari, justru si cewek yang berusaha sekeras mungkin untuk dapat menyelamatkan si cowok. Cuma karena prolognya terkesan aneh, terutama sikapnya Suzume ke Sota, malah ngebuat gua heran kenapa Suzume rela sejauh ini hanya demi Sota. Andaikan prolognya dibuat sedikit lebih lama, atau mungkin interaksi antara Suzume dan Sota sebelum jadi kursi dibuat agak lebih lama, mungkin saja hal itu dapat ngebuat interaksi mereka berdua jadi lebih bisa diterima. Kalau kita bandingkan dengan Kimi no Na wa, Taki dan Mitsuha harus bertukar tubuh berkali-kali sebelum akhirnya mereka bisa saling peduli. Kalau di Tenkinoko, Hodaka dan Hina sempat bertemu beberapa kali dan saling membantu sebelum akhirnya mereka juga saling peduli. Tapi di Suzume no Tojimari, Suzume hanya bertemu sekilas dengan Sota dan hanya ngobrol beberapa kalimat, dan sejak saat itu Suzume sudah seperti langsung terikat dengan Sota. Bahkan setelah nonton 3 kali pun, gue masih tetap merasa ada yang kurang ketika Sota ngomong kalau dia punya perasaan ke Suzume. Rasanya tuh kayak tiba-tiba, Suzume tiba-tiba suka dengan Sota, dan Sota juga tiba-tiba suka dengan Suzume. Karena buktinya, sepanjang mereka berpetualang, interaksi mereka tidak terlihat seperti dua orang yang saling suka, dan lebih seperti dua orang partner yang saling melengkapi. Karena hal ini, gue merasa kalau unsur romance di Suzume tidak sekental di Kimi no Na wa dan Tenkinoko. Malahan, ceritanya justru lebih berat ke pencarian jati diri Suzume, yang berupa perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, yang kebetulan malah ngebuat Suzume bertemu dengan orang yang dia cintai. Cuma walaupun bagian romansnya nggak sebagus dua judul sebelumnya, tapi setidaknya ceritanya masih tetap menarik untuk diikuti. Karena yang dijual dari anime ini bukan cuma soal romance. Cerita mengenai perjalanan Suzume dan Sota sangat asik untuk diikuti, di mana mereka berjalan dari satu kota ke kota lain, bertemu dengan orang-orang baru yang baik hati, dan melihat keindahan di setiap kota yang mereka datangi. Gua suka tipe cerita jalan-jalan seperti ini, dan Suzume no Tojimari berhasil menampilkan hal ini dengan sangat baik. Gua juga suka ngeliat interaksi Suzume dan Sota yang cocok banget dan memunculkan banyak sekali momen komedi. Bahkan gua rasa ada lebih banyak momen komedi di film ini daripada di 2 film sebelumnya. Makanya gua ngomong kalau interaksi mereka berdua lebih seperti partner daripada 2 orang yang saling suka. Hal lain yang menarik dari ceritanya adalah pesan yang coba disampaikan, yaitu tentang betapa mudahnya suatu kehidupan berakhir ketika alam berkehendak. Betapa tidak berdayanya manusia di hadapan alam, dan bagaimana luka dari bencana alam dapat membekas di ingatan orang-orang. Hal inilah yang ngebuat dialog Sota di bagian akhir jadi sangat memorable dan berhasil ngebuat gua nyesek. Dialognya Sota tuh menyiratkan kalau dunia ini dapat hancur kapan saja, tapi para manusia memohon kepada dewa agar bisa diberi waktu lebih panjang untuk tetap hidup. Dan usaha mereka untuk tetap hidup adalah dengan terus-menerus menyegel si cacing. Kalau gue pribadi sih gue nyesek ya waktu nonton scene ini. Dan ini bisa dibilang sebagai salah satu scene paling memorable di anime Suzume no Tojimari. Nah, kalau soal endingnya, rasanya ya gue kayak capek aja ngeliat ending film Makoto Shinkai yang sudah sangat bisa ketebak, yaitu kedua karakternya berpisah dan setelah itu mereka akan ketemu kembali, lalu filmnya bakalan tamat.
Sekali sih oke gue liat ini di Kimi no Na wa, 2 kali masih bisa gue terima di Tenkinoko. Tapi kalau diulang sampai 3 kali di Suzume no Tojimari, malah ngebuat gue capek aja ngeliat ending kayak gini. Gue berharap ending film berikutnya dibuat berbeda dan jangan berhenti pas kedua karakternya bertemu kembali. Apalagi ending Suzume no Tojimari tidak se-epic ending Kimi no Na wa dan Tenkinoko yang memang ditutup dengan lagu yang sangat bagus. Walaupun Retuin masih tetap mengisi lagu ending di Suzume no Tojimari, tapi feel-nya tidak segila di Kimi no Na wa dan Tenkinoko. Oke, sudah cukup ngomongin soal ceritanya. Sekarang mari kita ngomongin soal visual dan musiknya. Kalau soal visual, hal ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Sama seperti film Makoto Shinkai yang lain, gambarnya Suzume no Tojimari juga bagus banget. Terutama gambar yang skalanya besar, seperti gambar pemandangan, gambar monster raksasa, dan juga gambar langit. Gambar paling bagus menurut gua ada di bagian akhir ketika Suzume berada di Tokoyo atau Ever After. Semua gambar yang ada di sana bagus-bagus dan benar-benar sukses untuk memanjakan mata kita. Apalagi kalau kita nonton di bioskop dengan layar yang super besar. Cuma rasanya visualnya Suzume di beberapa titik terasa downgrade dibandingkan 2 film sebelumnya, terutama di bagian gambar 3D-nya. Rasanya kayak ada banyak banget gambar yang dibuat dengan 3D, mulai dari karakter sampingan yang ada di background, dan juga gambar ketika Suzume naik mobilnya Serizawa. Padahal seingat gua, Kimi no Na wa dan Tenkinoko sama sekali tidak mempunyai gambar 3D yang sejelas ini. Kemungkinan hal ini dikarenakan masa produksi Suzume no Tojimari yang terjadi ketika masih masa-masa pandemi. Jadi mau tidak mau, mereka harus mengakali hal ini dengan menambahkan gambar 3D. Selain itu di Suzume juga ada banyak banget scene jatuh dari langit. Kalau tidak salah ada sekitar 3 atau 4 scene jatuh dari langit, yaitu ketika Suzume jatuh di atas langit Tokyo ketika ngelawan cacing, jatuh di atas langit Tokyo ketika cacing sudah disegel, jatuh di atas langit ketika Suzume masuk Tokoyo, dan jatuh di atas langit ketika Suzume dan Souta pengen segel cacing. Nah, masalahnya, scene jatuh dari langit adalah salah satu scene paling bagus di Tenkinoko, di mana momen ketika Hodaka dan Hina jatuh benar-benar ngebuat gua gemetar karena perpaduan audio, gambar, dan lagunya yang luar biasa. Tapi di Suzume no Tojimari, scene jatuh dari langit justru jadi scene yang terasa biasa aja dan tidak lagi sespesial di Tenkinoko. Bahkan tidak ada satupun scene jatuh dari langit yang berhasil ngebuat gua gemetar seperti di Tenkinoko. Dan terakhir, mari kita masuk ke bagian musiknya. Kalau ada satu hal yang gue bilang paling worth it ketika nonton filmnya Makoto Shinkai adalah musiknya, terutama lagunya. Makanya gue rela pergi jauh-jauh sampai beli tiket pesawat untuk bisa nonton Suzume no Tojimari di bioskop. Karena gue mengharapkan musik dan lagu sebagus di Kimi no Na wa dan Tenkinoko. Tapi ternyata harapan gue tidak berhasil terpenuhi. Buat gue yang udah nonton 3 kali, lagu di Suzume no Tojimari justru jadi hal yang paling mengecewakan. Dan lagunya tidak sebagus di Kimi no Na wa ataupun Tenkinoko. Jangan salah paham ya, musik di Suzume memang bagus, tapi dia kurang banget di lagu. Tolak ukur yang gue pakai di sini adalah Kimi no Na wa dan Tenkinoko, yang mana kedua film itu mempunyai musik yang luar biasa dan juga lagu yang luar biasa. Hanya saja Suzume no Tojimari tidak berhasil menyaingi kedua film tadi dalam hal lagu. Rasanya Makoto Shinkai kayak malu-malu nampilin lagu di movie ini dan lebih sering gunain musik instrumen daripada lagu dengan lirik seperti di film-film sebelumnya. Malahan ketika nonton dari segi lagu, gue merasa bukan lagi nonton film Makoto Shinkai, tapi lebih seperti lagi nonton Kimetsu no Yaiba movie ataupun Made in Abyss movie. Yang mana kedua film itu memang lebih sering main di musik instrumen yang keren daripada nampilin scene indah yang diiringi dengan lagu yang juga indah. Gua berani jamin, salah satu scene paling ikonik di Kimi no Na wa menurut kalian pasti adalah scene ketika meteor jatuh dan tiba-tiba lagunya Requiem berhenti. Atau scene ketika Taki ngomong sendiri di atas gunung sambil ditemani lagunya Requiem. Atau mungkin scene di ending ketika Mitsuha dan Taki hampir bertemu dan muncul lagunya Requiem. Kalau di Tenkinoko, scene paling ikonik sudah pasti ketika Hodaka dan Hina jatuh dari langit, lalu ditemani dengan lagunya Toko Miura. Atau scene di ending ketika Hodaka ketemu dengan Hina, lalu muncul lagunya Requiem. Atau scene ketika Hodaka pegang pistol, dan muncul lagunya Requiem yang makin lama makin keras. Nah, semua scene ikonik itu punya satu kesamaan. Gambar yang bagus ditambah dengan lagu yang juga bagus. Ingat loh, lagu, bukan cuma musik. Ada orang yang lagi nyanyi ketika scene indah itu diperlihatkan. Tapi di Suzume no Tojimari tidak ada satupun scene yang menampilkan gambar bagus sambil ditemani dengan lagu, dan lagunya hanya muncul di ending ketika animenya mau tamat. Bahkan lagu yang kita dengar di trailer hanya diulang terus-menerus di bagian awalnya dan lagunya tidak pernah masuk ke dalam lirik. Bahkan lagu di ending Suzume pun tidak sebagus lagu yang ada di ending Tenkinoko dan Kimi no Na wa. Gimana bilangnya ya, padahal lagu adalah hal yang paling gue harapkan, tapi justru lagu jadi hal yang paling gue kecewakan di film ini. Gue curiga nih, apa jangan-jangan Makoto Shinkai lagi pengen eksperimen dengan mengurangi jumlah lagu di filmnya, jadi dia dapat menghilangkan kesan kalau filmnya bisa bagus berkat dibantu dengan lagu. Sekali lagi, jangan salah paham, musiknya memang bagus, cuma apa bedanya Suzume no Tojimari dengan anime movie lainnya kalau musiknya atau lagunya hanya seperti ini?
Kekecewaan itulah yang gue rasakan ketika pertama kali nonton Suzume no Tojimari di CGV. Pada saat itu, gue sama sekali tidak merasa puas ketika keluar dari bioskop. Tapi untungnya, gue udah beli 3 tiket di 3 tempat yang berbeda. Dan gue nonton yang kedua kalinya di bioskop kali-kali 1 yang ada tulisan Dolby Atmos. Disinilah baru bisa gue merasakan betapa megah musik di Suzume no Tojimari. Setelah berhasil menerima kenyataan kalau Suzume no Tojimari adalah film yang minim dengan lagu, dan gue pun mencoba menikmati musik di film ini. Ini bukan iklan ya, tapi sumpah, audio di bioskop kali-kali 1 benar-benar beda jauh dengan audionya CGV. Gue berhasil dibuat hanyut ketika scene di Tokoyo, dan gue bisa merasakan betapa megah musik di film ini. Audionya juga berhasil ngebuat scene Suzume yang menyelamatkan Sota jadi jauh lebih ngena daripada sebelumnya. Dan scene ketika cacing raksasa mau jatuh di Tokyo juga jadi lebih menegangkan berkat bantuan audio yang bagus. Hal ini ngebuat pengalaman menonton kedua gua jadi lebih memuaskan daripada ketika gua nonton pertama kali. Dan tentu saja, gue selalu nonton animenya sampai benar-benar habis. Karena kapan lagi gue bisa dengar lagunya Red Wimps di bioskop dengan audio sebagus ini. Hal yang serupa juga gue dapatkan ketika nonton yang ketiga kalinya di Cinepolis. Walaupun audionya tidak segila di kali-kali 1, tapi gue merasa kalau urusan audio masih lebih enak di Cinepolis daripada di CGV. Bahkan pengalaman menonton di Cinepolis jadi lebih asik karena kursinya juga ikut bergetar ketika musiknya terputar. Ini bergetar bukan karena fitur ya, tapi karena audionya memang keras. Secara keseluruhan, gue puas setelah nonton Suzume no Tojimari sampai 3 kali. Walaupun gue masih berharap agar Suzume bisa menampilkan lebih banyak lagu dan bukan hanya musik. Kalau mau dibandingkan dengan Tenkinoko dan Kimi no Na wa, menurut gue, Suzume no Tojimari masih belum bisa menggeser kedua film itu. Tapi setidaknya gue masih bisa terpuaskan berkat audio yang bagus dan juga detail-detail yang bagus. Sebagai orang yang sudah nonton sampai 3 kali, gue berhasil menyadari cukup banyak detail menarik, entah itu detail visual ataupun detail cerita. Hanya saja, meskipun sudah nonton sebanyak itu, gue masih tetap tidak sadar apakah di film ini ada easter egg karakter dari film Makoto Shinkai sebelumnya atau tidak. Jadi, mari kita tunggu sampai versi Blu-ray-nya rilis, dan gue akan nonton ulang lagi buat nyari dan mastiin detail-detail yang sudah gue temukan. So, mungkin itu saja mengenai pendapat gue tentang film Suzume no Tojimari. Kalau menurut kalian gimana nih? Apa kalian kecewa karena lagunya kurang? Atau kalian justru suka banget dengan Suzume no Tojimari dibandingkan dengan film-film sebelumnya? Coba komen di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan, dan bye-bye.